Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengikut Yesus adalah keputusan terbesar di dalam hidup kita dan selamanya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Seperti lagu pujian kami, mengikuti Yesus adalah keputusan hidup kami. Karena itu kami tidak mau ingkar. Kami mau mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Karena itu kami membutuhkan firman Tuhan sebagai petunjuk dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan."
Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Penyangkalan Petrus. Petrus sangat ketakutan. Ia melihat Yesus ditangkap, dibawa ke imam besar, diperlakukan sebagai penjahat. Saat hatinya gentar, rupanya ada yang mengenalinya. Namun Petrus takut dirinya dibawa-bawa. Maka ketika ditanya apakah ia murid Yesus, ia menyangkal. Mungkin kamu heran, mengapa Rasul sehebat Petrus bisa menyangkal Yesus. Peristiwa sulit memang bisa membuat orang menyangkal Tuhan. Maka jika kita menghadapi masalah, berdoalah memohon kekuatan untuk setia. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hidup kami tidak mudah, tetapi kami mau terus setia kepada Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami jangan menyangkal Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu Petrus yang dulunya disebut dengan Simon termasuk murid Yesus yang pertama. Dulu ia penjala ikan di Danau Genesaret, namun Yesus menjadikannya penjala manusia. Yesuslah yang menamainya Petrus, yang artinya batu karang. Di gereja Santo Petrus di Roma terdapat patung Petrus yang berdiri megah. Pada patung itu, tangan kiri Petrus memegang kunci berat bersilang. Di bawah lengannya terdapat kitab suci. Itu melambangkan tugas sucinya untuk mewartakan Injil ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan karena pernyataan penginjilan ini, maka kita di Indonesia pada saat ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Karena kita percaya dan tahu Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.